Kembali lagi di perkuliahan geologi. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai geologi Pulau Sulawesi atau Celebes dan Kepulauan Maluku. Sulawesi atau Celebes terletak di bagian tengah wilayah Kepulauan Indonesia dengan luas wilayah 174.600 km persegi. Bentuknya yang unik menyerupai huruf K dengan 4 semenanjung, yang mengarah ke timur, timur laut, tenggara dan selatan. Sulawesi dan sekitarnya merupakan daerah yang kompleks karena merupakan tempat pertemuan tiga lempeng besar yaitu, lempeng Indo-Australia yang bergerak ke arah utara, lempeng Pasifik yang bergerak ke arah barat dan lempeng Eurasia yang bergerak ke arah selatan tenggara serta lempeng yang lebih kecil yaitu lempeng Filipina. Banyak model tektonik yang sudah diajukan untuk menjelaskan evolusi tektonik dari Pulau Sulawesi. Ada dua peristiwa penting yang terjadi di Sulawesi bagian barat pada masa Kenozoikum. Yang pertama adalah rifting dan pemekaran lantai samudera di Selat Makassar pada Paleogen yang menciptakan ruang untuk pengendapan material klastik yang berasal dari Kalir Nantan. Yang kedua adalah peristiwa kompresional yang dimulai sejak Miosen. Kompresi ini dipengaruhi oleh tumbukan kontinen di arah barat dan oviolit serta fragmen-fragmen busur kepulauan di arah timur. Fragmen-fragmen ini termasuk mikrokontinen Buton, tukang besi dan bagai sula. Kompresi ini menghasilkan jalur lipatan Sulawesi Barat yang berkembang pada Pliosen awal. Meskipun ukuran fragmen-fragmen ini relatif kecil, efek dari koalisinya dipercaya menjadi penyebab terjadinya peristiwa-peristiwa tektonik di seluruh bagian Sulawesi. Berdasarkan struktur litotektonik, Sulawesi dan pulau-pulau sekitarnya dibagi menjadi 4, yaitu 1. Mandala Barat, memanjang dari lengan utara sampai dengan lengan selatan Pulau Sulawesi. Secara umum busur ini terdiri dari batuan volkanik plutonik berusia Paleogen Kuarter dengan batuan sedimen berusia Mesozoikum Tersier dan batuan Malian. Batuan bagian utara bersifat riodasitik sampai andesitik, terbentuk pada Miosen, Resen dengan batuan dasar basaltik yang terbentuk pada Eosen, Oligosen. Busur magmatik bagian barat mempunyai batuan penyusun lebih bersifat kontinen yang terdiri atas batuan gunung api, sedimen berumur Mesozoikum, Kuarter dan batuan Malian berumur Kapur. Batuan tersebut diterobos granitoid bersusunan terutama granodioritik sampai granitik yang berupa batolit, stok, dan retas. 2. Mandala Tengah, batuan magmatik potasik kalk-alkalin berusia akhir Miosen di Sulawesi Tengah terdapat di bagian kiri bentangan zona sesar Palu Koro, di mana batuan granit di wilayah tersebut berkorelasi dengan subduksi mikrokontinen Banggai Sula dengan Pulau Sulawesi pada pertengahan Miosen. 3. Mandala Timur, batuan kompleks oviolit dan sedimen pelagis di lengan timur dan tenggara Sulawesi dinamakan sabuk oviolit Sulawesi Timur. Sabuk ini terdiri atas batuan-batuan mafik dan ultramafik disertai batuan sedimen pelagis dan melange di beberapa tempat. Batuan ultramafik dominan di lengan tenggara, tetapi batuan mafiknya dominan lebih jauh ke utara, terutama di sepanjang pantai utara lengan tenggara Sulawesi. Sekuens oviolit yang lengkap terdapat di lengan timur, meliputi batuan mafik dan ultramafik, pilau lava dan batuan sedimen pelagis yang didominasi limestone laut dalam serta interkalasi rijang berlapis. Berdasarkan data geokimia sabuk oviolit Sulawesi Timur ini diperkirakan berasal dari Mid-Oceanic Ridge. Kepulauan Maluku adalah gugusan pulau-pulau yang terletak di sebelah timur Indonesia, memiliki panjang 180 km dari utara ke selatan dan lebar 70 km dari barat ke timur. Pulau Halmahera dan beberapa pulau-pulau kecil di sekitarnya yang berada di Indonesia bagian timur merupakan pertemuan tiga lempeng yakni lempeng Australia, lempeng Eurasia dan lempeng Samudera Filipina. Bagian utara Halmahera adalah lempeng Samudera Filipina yang menunjam ke bagian bawah Filipina sepanjang palung Filipina. Secara geologi dan tektonik Halmahera sangat unik, hal ini karena Pulau Halmahera terbentuk melalui pertemuan tiga lempeng besar yakni Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia yang terjadi sejak zaman Kapur. Halmahera bagian selatan menunjukkan pergerakan miring sesar Sorong ke arah barat yang bersamaan dengan lempeng Indo-Australia. Struktur lipatan berupa sinklinal dan antiklinal terlihat jelas pada formasi Weda yang berumur Miosen Tengah hingga Pliosen awal. Sumbu lipatan berarah utara-selatan, timur laut barat daya, dan barat. Maluku dapat dibagi menjadi dua bagian yakni
1. Maluku Utara, merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas pulau-pulau vulkanik dan pulau non-vulkanik. Pulau vulkanik menempati bagian barat, yakni Pulau Ternate, Pulau Tidore, Pulau Moti, Pulau Mare, Pulau Makian, dan Pulau Sangihe. Sedangkan pulau non-vulkanik yaitu Pulau Bacan, Pulau Kasiruta, Pulau Talaut, dan Pulau Obi. 2. Maluku Selatan, merupakan busur Banda, yakni sistem kepulauan yang membentuk busur yang mengelilingi tapal kuda Basin Laut Banda yang membuka ke arah barat. Sistem kepulauan Maluku Selatan dibedakan menjadi busur dalam vulkanik dan busur luar non-vulkanis. Busur dalam vulkanis terdiri dari pulau-pulau kecil, kemungkinan puncak gunung api bawah laut, Sea Mound, seperti Pulau Damar, Pulau Teun, Pulau Nila, Pulau Serua, Pulau Manuk, dan Kepulauan Banda. Sedangkan busur luar non-vulkanis terdiri dari beberapa pulau yang agak luas dan membentuk kompleks-kompleks kepulauan, antara lain Kepulauan Leti, Kepulauan Babar, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, Kepulauan Kai, Kepulauan Watu Bela, Pulau Seram, dan Pulau Buru. Sekian ulasan materi untuk pertemuan sekarang, sampai bertemu di pembelajaran pertemuan berikutnya. Terima kasih, wassalam.